Yusuf alaihissalam menyambutnya. Maka kita mulai dari ayat 99 ini sampai habis nanti 111. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Maka manakala mereka masuk ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf di istana, Yusuf melihat kedua ayah bundanya, lalu membawanya awa ilaihi abawaihi wa qala, dan berkata, wahai kedua ayahku atau kalian semua, udkhulu Misra insyaallah amin, masuklah Mesir, ke negeri Mesir ini, insyaallah kalian aman. Inilah ungkapan pertama yang disampaikan Yusuf kepada keluarganya dan khusus kepada kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan Yusuf? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada, dan meletakkan kedua orang tuanya di singgasana. Luar biasa Yusuf alaihissalam, kedua orang tuanya diletakkan di singgasana, sementara yang lain fa kharru lahu sujjada, mereka bersujud kepada Yusuf. Jadi dulunya dalam praktek penghormatan sampai kepada sujud. Namun sejak Nabi Muhammad SAW dilarang memberikan penghormatan dalam bentuk sujud. Hanya kepada Allah saja seseorang bersujud. Tapi mungkin di beberapa kerajaan yang masih tersisa mungkin ada bentuk sujud, yaitu merundukkan diri begitu dalamnya. Itu sebenarnya dalam konteks Islam sudah berlebihan. Walaupun budaya mungkin tidak bisa begitu saja diharamkan, tapi itu sudah cukup berlebihan, kita tidak boleh melakukannya. Maka di Arab cium tangan itu sangat jarang sekali. Dokter-dokter saya atau dosen-dosen saya coba cium tangannya, ditariknya itu, dia nggak mau untuk dicium tangannya. Sementara ini menjadi sebuah kebiasaan pula bila kita tidak mau ya, memberikan anak-anak, sekolah, siswa dan sebagainya. Tapi memang ya bila baik ya teruskan, tapi tidak selamanya baik. Biasa saja, penghormatan tidak dalam bentuk formalitas seperti itu. Penghormatan adalah substansi. Namanya penghormatan ya, lebih baik kita jaga kehormatannya. Apa gunanya seorang guru dicium tangannya tetapi kemudian dimaki di belakangnya? Nah, kan tidak memberikan penghormatan yang sesungguhnya, biasa saja, tapi kita menjaga kehormatan orang lain. Lalu kemudian ketika seorang sudah lama tidak bertemu, tentu banyak curhatnya ya, apalagi seorang Yusuf kepada ayahnya. Ini disingkat, begitu singkat dalam Al-Quran, tetapi sebenarnya curhatnya begitu panjang. Apa curhat yang pertama? Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku yang tersayang, kira-kira begitu bahasa kitanya ya. Inilah rupanya ta'wil mimpi itu. Dulu mimpiku melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan, dan semuanya bersujud. Inilah rupanya ta'wilnya. Dan Allah sudah menjadikan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Mimpi menjadi kenyataan. Itu yang pertama curhatnya. Tentu ini sangat singkat. Padahal begitu panjang sebenarnya ya kan. Di mana ayatnya melarang jangan sampai diceritakan. Dan ternyata menjadi kenyataan. Siapa 11 bintang itu? Dan siapa matahari dan bulan? Mereka semua bersaudara 12. Nah, 10 dari ibu yang berbeda, 2 dari ibu yang lain. Jadi Yusuf dengan Binyamin itu 1 ibu. Nah, sementara 10 lagi itu dengan ibu yang lain, tapi ayahnya tetap sama. Maka mereka 12, jadi 11 saudaranya itu adalah bintang. Nah, jadi dalam konteks analisa bahasa, meskipun mereka keliru, meskipun mereka bersalah,
tidak menjadi tidak terhormat ya kan, karena tahu kalau di persidangan orang selalu menutup dirinya ya kan, membela dan sebagainya, membohongi dan sebagainya, apa dia menyerah, mengakui dan sebagainya. Di sisi Allah dia mulia, tapi di sisi manusia mungkin terlihat terbukti kesalahan-kesalahannya. Namun lebih banyak orang menutupi kesalahannya dengan kesalahan yang lebih besar, sehingga di mata manusia dia tetap terhormat, tetapi bisa jadi di sisi Allah dia terhina. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tetaplah minta. Karena cikal bakal Bani Israil itu dari semua ini, dari yang 12 ini yang dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asbab. Kalau ada kata Al-Asbab dalam Al-Quran, maka inilah yang 12 ini. Dari keturunan mereka lah lahirnya nabi-nabi selanjutnya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari keturunan yang 12 inilah. Subhanallah. Itulah dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asbab. Entah dari siapa nggak dijelaskan dari salah seorang atau dari semuanya adalah Bani Israil. Baik. Lalu matahari siapa? Ayahnya sendiri, dan bulan adalah ibunya. Dan memang terbukti semuanya sujud di hadapannya, sujud litahrim atau lil-ihtiram, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Begitu juga dengan sujudnya malaikat kepada Adam. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, kecuali iblis yang menolak. Itu bukanlah sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan. Sekarang tidak ada lagi sujud penghormatan. Kalau hormat aja. Maka kalau TNI hormat kelak gitu Pak ya. Itu simbol tentunya. Silahkan saja. Nah, kemudian setelah Yusuf mengatakan mimpi telah menjadi kenyataan, ditambah dengan curhatnya selanjutnya, waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Allah begitu baik kepadaku yang telah mengeluarkanku dari penjara. Ini kan ceritanya panjang ya kan? Kapan masuknya? Nah, ya tentu itu bagian dari curhatnya. Tentu kalau kita menceritakan, ayah dulu saya masuk penjara karena dituduh begini-begini, tapi akhirnya keluar lagi, alhamdulillah. Tidak hanya sekedar keluar, saya juga mendapat posisi penting di kerajaan ini, yaitu menjadi wazir atau pembesar di sini, atau menteri keuangannya. Jadi itulah kedudukan dan posisinya. Dia keluar dari penjara, selamat dari tuduhan-tuduhan, bersih namanya, tidak pernah melakukan hal yang tercela sedikit pun, dan akhirnya menempati posisi penting. Iz akhrajani minas sijni. Yang lebih hebat dari itu, sebuah nikmat yang dia rasakan apa? Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazawa syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang lebih penting daripada itu semua adalah kehadiran kalian semua, saudaraku, ayah, ibuku, datang dari jauh. Badui itu dari pudik kalau kitanya, dari kampung. Ya karena Mesra itu adalah kota, Palestina itu adalah kampung. Nah, Misra itu Mesir, artinya adalah kota kalau dalam sisi bahasa. Karena Mesir itu sudah punya peradaban lama, lebih jauh sebelum sudah ada kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu adalah dinasti yang ribuan tahun berkuasa di Mesir sampai ke Sudan. Bahkan konon katanya di Sudan lebih dahulu, karena banyak piramid-piramid kecil di sana. Mana itulah Fir'aun dengan dinastinya yang menguasai kawasan yang sangat besar dan luas dengan bala tentara yang kuat, sehingga terus berganti. Di masa Nabi Yusuf juga dinasti Fir'aun yang tentu beriman kepada Allah, karena di situ ada Yusuf alaihissalam di dalamnya. Tapi kemudian silih berganti sampai pada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aunnya malah sangat durhaka kepada Allah, mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Dan itulah akhir dinasti Fir'aun, Ramses II yang Allah tenggelamkan di Laut Merah. Inilah ceritanya. Baik, itulah ternyata satu nikmat yang melebihi dari semua nikmat yang ada yang dirasakan oleh Yusuf alaihissalam, yaitu kehadiran keluarganya. Min ba'di an nazawa syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah setan memisahkan antaraku dan saudaraku. Dia tidak menuduh saudaranya, tuduhnya setan. Demikian, karena memang setan yang selalu mengganggu diri kita yang untuk selalu diajak kepada keburukan-keburukan. Jadi setanlah yang merusak hubungan mereka, yang mana saudaranya membuangnya atau mencampakkannya, memisahkannya dari ayahnya dan bundanya, tetapi kemudian Allah mempersatukan mereka kembali. Lalu inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Inilah penutupnya dari ayat tersebut. Sebelum doa yang terkenal, Yusuf mengatakan Tuhanku begitu sayang terhadap orang yang dikehendakinya, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Terakhir ayat 101 dan sampai 101 saja, karena selanjutnya itu adalah penutup dalam konteks kenabian Muhammad SAW. Maka apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Tuhan, Engkau telah memberikanku sebahagian kerajaan. Ini dari bahasanya memang benar, minal mulki, sebahagian kerajaan. Artinya di kerajaan itu dia bukan top one-nya, dia bukan rajanya, dia masih di bawah raja, yaitu pembantu raja, wazir atau menteri. Tetapi dalam analisa tafsir, kebijakannya adalah kebijakan raja. Subhanallah, karena dia memang dikeluarkan dari penjara pertama, dia tidak mau. Biarlah tetap dalam penjara sampai begitunya. Tentu begitu heran raja ini. Maka kedua kali yang diminta keluar dari penjara setelah mengetahui keberadaan sebenarnya, dan mengatakan, Yusuf, engkau kujadikan orang yang spesial. Jadi karena permintaan raja, lalu Yusuf memilih jadikan aku bendaharawan kerajaan. Karena di situ dia ahlinya ya, di situ kepahamannya tentang kekuasaan. Mungkin dalam manajemen yang lain dia tidak mengerti, tetapi dalam masalah ekonomi dia paham betul. Itulah yang dimintanya. Kemudian selanjutnya minal mulki, berarti sebahagian kerajaan. Kemudian wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau mengajarkanku sebahagian dari ta'wil mimpi. Tidak semua mimpi bisa ditakwilkan oleh Yusuf alaihissalam, karena ta'wil mimpi itulah wahyu dari Allah. Yang mentang-mentang ada yang mimpi datang ke dia, enggak. Hanya mimpi-mimpi tertentu yang penting, yang akan membawa pada sebuah perubahan, dan Allah mengajarkan ta'wilnya, sehingga ta'wil yang diajarkan Allah itulah disampaikan kepada raja dan benar adanya. Jadi benar dari bahasanya min ta'wilil ahadits, sebahagian dari ta'wil mimpi. Tapi kita banyak sekali ta'wilnya Pak ya, dikit-dikit mimpi di ta'wilnya itu katanya. Padahal mimpinya mimpi yang hanya bunga tidur saja. Maka kalau kita bermimpi hal-hal yang tidak mengenakan, ya kita menolak ke kiri dan meludah 3 kali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, dan meludah 3 kali. Meludah itu kan dia pakai ludah pula, hanya sekedar simbol saja, begitu saja. Jadi itu satu sikap yang harus kita lakukan ketika
bermimpi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan kadang mimpi itu sebuah petunjuk, tapi itu jarang ya, jarang sekali. Ya, sejauh mana kebersihan batin kita sehingga bisa menemukan satu mimpi yang membawa kepada petunjuk. Atau bisa jadi waktu bangun sudah banyak petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan, jadi tidak harus menunggu mimpi lagi. Akan begitu ya kan? Ada yang masuk Islam karena bermimpi, begitu mendengar suara azan dalam mimpinya, wah, dia mendapat petunjuk. Jadi respon orang itu macam-macam. Kalau respon saya terhadap mimpi seperti itu, orang masuk Islam karena dalam mimpinya dia mendengar azan, lalu dia masuk Islam, waktu bangunnya kan dia tak dengar apa? Nah, kan dengar dia, setiap waktu pun dia dengar, cuma tidak masuk ke dalam sanubarinya sehingga tidak menjadi hidayah kepadanya. Dalam mimpi terdengar dia, baru dia tercengang. Dalam mimpi saya bisa dengar, berarti itu Islam itu benar dan sebagainya. Tapi tidak akan terjadi terus-menerus seperti itu kepada semua orang. Karena saat bangun azan itu pun terdengar. Baiklah, lalu apa lagi? Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatiras samawati wal ardi. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolongku di dunia dan akhirat. Nah, inilah kekuatan keyakinan ini sampai kan kepada diri kita, mengatakan Allah lah yang penolong kita dunia dan akhirat. Berat ini, berat sekali. Karena yang merasakan penolong kita itu keluarga kita. Nah, kalau ada keluarga kita punya kekuatan, kekuasaan, jabatan, kekayaan dan sebagainya, kita yang merasa hebat biasa aja kan. Nah, ada keluarga kita di sana, jabatannya tinggi gitu. Dia tidak merasa Allah itu yang menolong gitu. Jadi hidup ini menjadi tidak normal. Jadi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, baru normal hidup itu. Nah, dari makna dari anta wali fid dunya wal akhirah itu ya, kita akan merasa kuat bila ada di samping kita orang kuat gitu ya kan. Kita akan merasa kuat bila banyak materi yang kita miliki. Nah, inilah mungkin meluruskan keyakinan dengan sebuah ungkapan Yusuf alaihissalam ini, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolong ke dunia dan akhirat. Walaupun pertolongan Allah itu melalui makhluknya juga, itu sudah jelas. Allah tidak menurunkan langsung pertolongan itu kecuali melalui makhluknya yang ada, melalui ciptaan yang ada, melalui orang yang berada dekat kita. Cuma kadang kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila Allah memberikan sebuah pertolongan, bisa jadi bukan dari orang yang dekat kita, bukan dari orang kuat yang kita kenal, bukan dari orang yang belum pernah kita bantu. Makanya membantu itu tanpa memikirkan dia akan membalas bantuan itu, kan begitu Pak. Maka kecewa sekali kalau kita membantu seseorang mengharapkan dia akan melakukan hal yang sama. Kalau dia bisa melakukan hal yang sama, apa dia minta bantuan ke kita? Karena tidak mampu itulah dia, maka dia meminta pertolongan kepada kita, kan begitu Pak. Maka itulah kehidupan di mana dalam penafsiran surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din itu, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Mereka itu saking pikirnya bukan hanya tidak mau memberi pada seseorang, tapi ada orang lain yang mau memberi dihalanginya. Jangan ke situ gitu. Sampai begitunya. Apakah mereka benar-benar pikir? Tidak, mereka itu sangat royal, luar biasa. Tetapi royalnya itu apa? Memberikan potensi kemungkinan untuk dilakukan orang lain terhadap dirinya dengan hal yang sama. Jadi kalau royal terhadap orang kaya, nah orang kaya itu akan
balik royal kepada dia. Tapi kalau kepada orang anak yatim, dia tidak mau melakukannya. Nggak mungkin anak yatim itu bisa memberi hal yang sama. Nah itulah wa yamna'unal ma'un itu. Maka orang-orang yang kikir di tengah-tengah kita, di sekitar kita, bukan dia tidak royal. Pada sisi lain dia menghambur-hamburkan uangnya. Tetapi apa? Di situ pada kesenangan dunianya atau pada satu hal yang bisa dia mendapat feedbacknya atau timbal baliknya. Tetapi kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim, dia bisa abaikan. Kenapa? Tidak akan ada timbal baliknya. Baik, panjang sekali kalau kita membahas sebuah ungkapan ini, antawali fid dunya wal akhirah. Dan yang lebih penting lagi adalah penghujung doa dan penghujung ayat, tawaffani muslimah wa alhaqni bis shalihin. Ya Tuhan, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan jadikan aku mengiringi orang-orang yang saleh. Wa alhaqni bis shalihin. Beriringan dengan orang-orang yang saleh. Inilah doa Nabi Yusuf dan juga merupakan doa kita semua agar dapat menjadikan